Halo semua, balik lagi dengan gua Tian di Sumur Gadget. Oke, jadi udah 1 minggu lebih gua pakai iPhone 15 Pro ini dan sekarang waktunya gua untuk sharing ke kalian pengalaman gua pakai iPhone 15 Pro ini. Apakah worth it kalau misalnya kalian upgrade dari iPhone 14 Pro ke 15 Pro? Dan biasanya banyak pertanyaan nih, apakah USB Type-C-nya ini lebih bagus ketimbang Lightning? Terus kayak misalkan action button-nya gimana nih? Apakah ada fungsi untuk kedepannya? Lalu untuk kameranya apakah ada peningkatan atau enggak? Di video kali ini gue akan bahas berdasarkan pengalaman gue pakai lebih dari 1 minggu. Let's go! Jadi ini adalah iPhone 15 Pro dengan warna black titanium di 128 GB. Kenapa gua nggak ambil yang warna natural titanium? Padahal kan itu adalah hero colornya iPhone 15 Pro saat ini. Sebenarnya buat gue pribadi warna natural titanium tuh biasa aja sih. Dia lebih ke arah warna silver dan kayaknya untuk tahun ini gua ambil yang warna gelapnya aja ketimbang warna terangnya di seri iPhone 15 Pro ini. Dan menurut gue untuk warna black titaniumnya ini tuh simple dan kelihatan elegan banget. Dari zamannya iPhone 4 sampai sekarang menurut gue warna blacknya itu benar-benar bagus sih. Untuk build quality sekarang iPhone 15 Pro di bagian framenya pakai material dari titanium. Ini yang bikin iPhone 15 Pro tuh jadi jauh lebih enteng ketimbang iPhone 14 Pro sebelumnya. Kalau gue lihat di website untuk iPhone 14 Pro itu beratnya di 206 gram dan untuk iPhone 15 Pro itu cuma di 187 gram. Jadi bedanya itu 19 gram dan menurut gue ini lumayan berasa sih bedanya. Gak cuman bobotnya aja sekarang yang beda tapi untuk ukuran dimensi HP-nya ini juga beda loh. Kita lihat aja untuk lebarnya deh. Di iPhone 14 Pro itu sebelumnya punya lebar di 71,5 mm. Sekarang di iPhone 15 Pro lebarnya cuma jadi di 70,6 mm aja. Jadi kesimpulannya iPhone 15 Pro ini punya ukuran yang lebih kecil ketimbang iPhone 14 Pro, tapi tetap punya ukuran layar yang sama yaitu di 6,1 inch. Otomatis bezel dari HP-nya tuh jadi lebih tipis ketimbang iPhone 14 Pro. Buat kalian yang nanya apakah feel-nya se-premium iPhone 14 Pro, bisa gue bilang ini masih tetap premium kok, biarpun sekarang emang kelihatan lebih enteng. Karena faktanya untuk frame dari titanium ini tuh lebih kuat ketimbang stainless steel. Dan juga sekarang di bagian back covernya juga dibuat agak sedikit melengkung biar hand gripnya jadi lebih nyaman ketimbang iPhone 14 Pro sebelumnya. Tapi dengan dibuat untuk bagian belakang dan juga depannya agak sedikit melengkung, itu yang ngebuat durability dari iPhone 15 Pro tuh nggak sebaik yang sebelumnya gitu. Dari kalian pasti banyak yang udah lihat hasil drop test dari iPhone 15 Pro. Kalau misalkan sekali aja jatuh, bisa-bisa di bagian back covernya udah langsung retak. Kalau buat gue sih ini nggak masalah ya, karena gue beli HP semahal ini, gue juga pakainya pasti apik dan gue nggak jatuhin juga, dan yang terpenting gue nggak bentes juga. Dan yang pasti kalau misalnya kita beli HP semahal ini, kita juga udah pasti punya case yang bagus juga. Lalu kalau ngomongin layar, di iPhone 15 Pro ini masih punya spek layar yang sama dengan tahun lalu. Layar dengan panel LTPO Super Retina HDR OLED berukuran 6,1 inch dengan resolusi di 1179 x 2556. Punya refresh rate di 120Hz, support HDR10 dan Dolby Vision juga. Biarpun nggak ada peningkatan spek layar dari tahun lalu, sebenarnya ini masih tetap jadi salah satu smartphone dengan layar terbaik kok. Dipakai streaming nyaman, edit foto ataupun video juga ini udah lebih dari cukup. Hal yang baru juga di iPhone 15 Pro ini tuh ada di tombol action. Secara default fungsi dari action button itu seperti silent mode, sama seperti seri-seri iPhone sebelumnya. Tapi kali ini kita bisa setting fungsinya ke yang lain gitu. Kalian bisa ubah fungsinya di bagian setting, lalu kalian pilih action button. Di sini kalian bisa ubah fungsinya mulai dari focus mode, kamera, flashlight, voice memo, magnifier, shortcut, dan accessibility. Jujur gue suka banget sih dengan tampilan UI dari action buttonnya ini keren banget. Kalau buat gue pribadi, tombol actionnya ini tuh pasti gue ubah ke mode kamera aja, biar kalau misalkan gue lagi ke suatu tempat, gue nggak ketinggalan momen gitu. Tinggal tekan dan tahan tombol actionnya langsung masuk ke mode kamera.
Oh ya, kalau kalian pilih mode kamera, kalian bisa setting lagi kok. Nanti kalian mau masuk ke mode mana. Di sini ada pilihannya mode foto, selfie, video, portrait, dan portrait selfie. Jadi ya disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah, kabarnya juga nih di update iOS 17 selanjutnya nanti untuk action buttonnya ini bisa diubah fungsinya ke lebih banyak lagi. Dan menurut gue ini kabar yang bagus banget sih. Harus dimaksimalin banget sih untuk action buttonnya ini sama kayak Dynamic Island sebelumnya. Nah, sekarang gimana nih untuk USB Type-C nya? Akhirnya nih setelah didesak Uni Eropa, iPhone pakai USB Type-C juga. Untuk seri Pro ini tuh kita udah dikasih USB Type-C dengan speed di USB 3 ya. Yang mana sebelumnya itu di Lightning itu kita cuman mentok di USB 2 aja. Dan sebenarnya untuk port yang dipakai di iPhone ini tuh adalah port USB 3.2 Gen 2 ya. Jadi bisa transfer data up to 10 GB per second. Untuk kabel USB bawaan dari boxnya ini sayangnya aja cuman punya speed transfer data di USB 2 aja. Dan untungnya ini juga materialnya dari braided ya, jadi harusnya lebih awet dibandingkan sebelumnya. Ya intinya kalau misalnya kalian mau transfer data dengan full speed, ya kalian harus beli kabel lagi yang udah support transfer data sampai 10 GB per second. Bukan cuma itu aja, karena udah pakai USB Type-C, sekarang kita bisa dengan mudah menghubungkan gadget-gadget kita ke iPhone 15 Pro ini. Kita bisa ngecas HP Android kita bisa ngecas TWS, sambungin ke gamepad, ke monitor, dan kalau kalian sambungin ke hard disk eksternal, SSD eksternal, atau mungkin SD card eksternal, kalian bisa ngerekam video ProRes dengan resolusi di 4K dan langsung disimpan ke external memory gitu. Fitur yang satu ini tuh gue yakin para profesional videographer pasti suka. Jadi kalian nggak perlu tuh mikirin internal storage di iPhone kalian. Keren sih menurut gua. Oke, sekarang kita bahas kameranya. Secara hardware sebenarnya untuk iPhone 15 Pro ini tuh nggak ada bedanya dengan iPhone 14 Pro. Tetap masih sama pakai sensor utama di 48 megapiksel. Lalu untuk lensa telenya juga tetap di 3 kali optical zoom di 12 megapiksel, dan untuk ultrawide-nya juga sama-sama di 12 megapiksel. Nah, apa sih bedanya? Jadi di bagian fiturnya aja sih sebenarnya yang bedanya. Sekarang untuk lensa di iPhone 15 Pro, kalau kita mau foto, kita tuh punya banyak pilihan focal length-nya. Dari kamera ultrawide hingga ke telenya totalnya ada 7. Kita bisa pilih makro 13 mili, 24 mili, 28 mili, 35 mili, 48 mili, dan 77 mili. Sebenarnya ini bukan lensa beneran ya, tapi ini hanya software aja. Untuk hasilnya sih sebenarnya kalian nggak perlu khawatir ya, ini tetap bagus dan detail kok. Jadi ini tuh bukan semata-mata kayak crop dari 48 megapikselnya aja. Ini tuh ada image processing sedemikian rupa untuk menghasilkan foto yang tetap bagus. Lalu yang kedua, sekarang kalau misalnya kita foto objek orang ataupun binatang, nanti setelah foto akan ada opsi untuk mode portraitnya. Menurut gue ini fitur yang bagus ya, biar kita tuh nggak keribetan harus masuk ke mode portrait dulu baru jepret. Jadinya kita nggak kehilangan momen gitu. Untuk fitur ini tuh nggak cuman berlaku untuk kamera belakang ya, tapi juga berlaku untuk kamera depannya juga. Nah selanjutnya, sekarang kalau misalnya kita jepret foto, untuk resolusi outputnya itu di 24 megapiksel ya, yang mana sebelumnya itu di iPhone 14 Pro itu di 12 megapiksel aja. Untuk bagian videografi, sekarang di iPhone 15 Pro series udah bisa rekam video dalam lock profile. Buat kalian yang seorang videographer pasti nggak asing dengan lock profile ini. Cara aktifin lock profile, kalian tinggal masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pilih kamera, lalu kalian pilih format. Nah untuk lock profile ini dia masuknya ke ProRes encoding ya, dan kalian tinggal pilih aja yang lock. Buat kalian yang belum tahu apa sih lock profile ini, jadi simpelnya nanti video yang dihasilkan itu akan berwarna flat kayak gini, atau bisa gue bilang pucat lah. Dengan kita shot pakai lock profile, kita tuh bisa dengan sangat fleksibel untuk color grading sesuai dengan yang kita mau. Karena bisa gue bilang ini tuh masih file mentah. Nah gimana pintarnya kita ngolah aja jadi warna yang lebih bagus. Makanya kenapa kalau misalnya kita rekam dengan ProRes video, size dari videonya tuh bakal jadi besar banget. Tapi kalian nggak perlu khawatir di iPhone 15 Pro series, kalau misalnya kita ngerekam ProRes lock dengan resolusi 4K,
kita harus colok eksternal memori, bisa SSD, hard disk eksternal ataupun SD card. Yang penting kalian punya USB OTG atau USB-C hub aja. Dan nanti untuk hasil videonya akan langsung masuk ke eksternal memori yang kalian colokin tadi, bukan ke HP lagi. Jadi ya kayak tadi gue bilang, kalian tuh nggak perlu mikirin internal storage di HP kalian. Hal yang gue suka di iPhone 15 Pro ini juga perpindahan dari ketiga lensanya bisa smooth ya. Dan untuk action mode-nya ini tuh bisa dipakai di ketiga lensanya. Jadi kalau misalnya kalian rekam pakai lensa tele dan ngerasa masih kurang stabil, kalian bisa aktifin action mode-nya. Tapi dengan catatan harus di kondisi cahaya yang terang biar hasilnya juga maksimal. Kalau kalian secara default ngerekamnya di resolusi 4K, pas action mode-nya diaktifkan nanti otomatis akan turun ke 2,8K, tapi ini hasilnya masih tetap bagus kok. Nah, kalau ngomongin soal performance, A17 Pro dengan RAM 8GB ini udah lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Gue yakin juga kalau misalnya kalian yang mungkin pakai iPhone 14 Pro pindah ke 15 Pro, kalian gak akan ngerasain bedanya gitu kalau misalkan dipakai sehari-hari. Baru ketahuan kalau misalkan di benchmark. Oh ya, selama lebih dari 1 minggu ini yang berasa dari performanya ini tuh di bagian RAM-nya ya. Karena sekarang udah pakai RAM di 8GB, banyak aplikasi-aplikasi yang bertahan di background dan gak ke reload ulang. Lanjut terakhir di bagian baterai, selama gua pakai lebih dari 1 minggu, screen on time yang gue dapat di iPhone 15 Pro ini tuh di 4 jaman maksimal. Ini gua nggak main game ya, dan dengan catatan baterainya itu masih sisa di 30%-an. Dan gue juga nggak ngecas sampai di 100% ya. Jadi kalau misalnya kalian yang ngecas di 100%, harusnya untuk screen on time-nya lebih tinggi lagi. Dan di iPhone 15 series juga sekarang ada fitur baru di bagian chargingnya, kita bisa limit sampai di 80% aja. Menurut gue ini adalah langkah yang tepat dari Apple biar baterai health kita tuh nggak cepet turun. Dan sekarang juga kalau misalnya kalian masuk ke tab about, di bagian bawah udah ada informasi cycle count. Fitur yang satu ini tuh kedepannya gue yakin bakal jadi perdebatan untuk user-user iPhone yang baru atau mungkin yang mau jual gitu. Pasti dilihat banget nih untuk cycle count-nya, terus baterai health-nya berapa. Ini tuh jadi ketakutan iPhone part 2 sih menurut gue setelah baterai health. Oke, palingan segitu aja sharing gue selama lebih dari 1 minggu pakai iPhone 15 Pro. Masih banyak banget yang mesti gue ulas. Gue juga belum tes HP ini untuk main game. Kalau misalnya kalian nanya apakah worth it upgrade dari iPhone 14 Pro ke 15 Pro, menurut gua sih sama sekali nggak worth it ya. Karena ya secara hardware itu nggak banyak perubahan. Tapi beda lagi kalau misalnya kalian yang punya budgetnya dan harus update tiap tahun, ya monggo gas aja. Worth it aja kok selama uangnya tuh juga ada. Segitu aja, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan jangan lupa juga mampir ke IG dan TikTok Sumur Gadget, karena gue juga berbagi banyak informasi di sana. Gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.